Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, serta nikmat iman dan nikmat Islam yang masih kita miliki sampai detik ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat serta salam tak lupa pula marilah kita sanjungkan kepada baginda besar kita, suri tauladan kita. Siapa lagi kalau bukan baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang insya Allah selalu senantiasa istiqomah mengikutinya hingga akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Misbahul Khair dengan NIM 2030202190. Dan pada kesempatan video kali ini saya akan membahas terkait materi-materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan kita sekalian di dalam mata kuliah Al-Quran dan Hadis dengan dosen pengampu Ibu Husna Lutfiyah MPD, yang dimana pada kesempatan video kali ini merupakan salah satu syarat tugas akhir dari mata kuliah MK Al-Quran dan Hadis. Baiklah rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan terkait materi yang akan saya bahas di dalam video ini. Baik rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pembahasan materi yang pertama ini saya akan membahas terkait dua ayat suci Al-Quran yang membahas tentang perbuatan zina. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan salah satu suratnya, yaitu Al-Quran surat Al-Isra ayat 32, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk mendekati perbuatan zina. Dan salah satu ayat yang membahas tentang perbuatan zina lainnya yaitu Al-Quran surat An-Nur ayat 2, yang dimana ayat ini membahas tentang ganjaran atau hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada pelaku yang melakukan perbuatan zina. Nah, dari kedua ayat ini sudah dapat kita simpulkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk melakukan perbuatan zina. Bayangkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah melarang kita untuk mendekati perbuatan zina, apalagi melakukannya. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat Islam patutnya harus bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan, karena itu merupakan salah satu bukti kepada umatnya bahwa Allah sangat menyayangi umatnya, umat Islam. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat Islam harus pandai-pandai memilah pada zaman ini, karena perbuatan zina ini memiliki berbagai jenis macam. Oleh karena itu sebaiknya mulai dari sekarang kita harus pandai-pandai dalam setiap melakukan perbuatan dalam pergaulan kehidupan kita. Nah, adapun ganjaran yang akan diberikan bagi seseorang yang melakukan zina, yaitu dalam konteks surat An-Nur ayat 2 ini menjelaskan tentang ganjaran. Nah, ganjaran ini akan diberikan kepada seseorang, dua orang yang bukan muhrim di luar nikah, yaitu laki-laki dan perempuan, yang dimana jika mereka melakukan hubungan layaknya suami istri di luar nikah, maka sesuai dengan Quran surat An-Nur ayat 2 ini, maka hukuman yang diberikan kepada mereka berdua yaitu didera sebanyak 100 kali atau dicambuk sebanyak 100 kali. Nauzubillahi min zalik. Nah, oleh karena itu rekan-rekan sekalian, karena kita sudah mengetahui bahwa betapa mengerikannya perbuatan zina ini dan ganjaran ataupun hukuman yang diberikan kepada pelaku pembuatan zina ini, maka kita sebagai umat Islam harus pandai-pandai menjaga diri kita dari atau menghindari diri kita dari perbuatan tersebut. Baiklah rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pembahasan yang kedua ini, pada pembahasan materi yang kedua ini, saya akan membahas terkait dengan Quran surat Az-Zumar ayat 39 dan Quran surat At-Taubah ayat 105.
yang dimana dari kedua ayat ini yang dapat kita simpulkan yaitu membahas tentang kita untuk bekerja keras dalam kehidupan kita dan berlomba-lomba dalam melakukan perbuatan kebaikan. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita jabarkan bahwasanya kita sebagai umat manusia, terutama sebagai umat muslim, kita harus selalu berusaha untuk melakukan perbuatan kebaikan dalam kehidupan kita. Karena dengan perbuatan kebaikan inilah, jika kita lakukan dengan niat yang ikhlas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai perbuatan kebaikan kita ini sebagai ibadah di sisinya. Dan juga jika kita melakukan perbuatan kebaikan ini dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan kita dalam menjalani kehidupan kita, baik itu urusan dunia maupun akhirat yang berkaitan dengan perbuatan ataupun aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya yaitu kita diperintahkan oleh Allah untuk bekerja keras, karena kita hidup di dunia ini memerlukan namanya suatu usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah untuk bekerja keras atau berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidup kita. Tak terkecuali seperti kita saat ini sebagai seorang mahasiswa. Tentunya kita dituntut untuk mencari ilmu di bangku kuliah. Nah, oleh karena itu kita sebagai seorang mahasiswa hendaknya berusaha keras dalam menggapai ataupun mencari ilmu di bangku kuliah ini. Karena dengan bekerja keras ini dan dilakukan dengan ikhlas, maka insya Allah ilmu yang kita dapatkan dapat kita pergunakan di masa yang akan datang dan juga dapat bernilai ibadah bagi kita. Serta ilmu yang kita dapatkan ini jika kita berusaha dengan keras, maka insya Allah akan berguna bagi kita, baik itu dunia maupun akhirat. Nah, oleh karena itu rekan-rekan sekalian, marilah sama-sama mulai dari sekarang kita selalu berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan dan juga berusaha keras dalam kehidupan kita, baik itu untuk kemaslahatan dunia maupun untuk kemaslahatan akhirat. Baiklah rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada penjelasan yang ketiga ini saya akan membahas terkait Quran surat Yunus ayat 40 dan 41 dan Quran surat Al-Maidah ayat 32. Nah, di dalam kedua ayat tersebut, di dalam ketiga ayat tersebut itu saling berhubungan antara satu sama lain. Mengapa? Yang pertama kita akan membahas tentang Quran surat Yunus ayat 40 dan 41. Nah, di dalam Quran surat Yunus ayat 40 dan 41 ini, yang pertama Allah menjelaskan bahwasanya terdapat dua golongan orang di muka bumi ini. Yang pertama yaitu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua yaitu orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang kedua, di dalam Quran surat Yunus ayat 40 dan 41 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya Ia mengetahui semua perbuatan manusia yang ada di muka bumi ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu di dalam Quran surat Yunus ayat 40 dan 41 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang toleransi beragama. Selanjutnya di dalam pembahasan Quran surat Al-Maidah ayat 32 ini yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita untuk menjaga kehidupan dan menghindari diri kita dari perbuatan membunuh atau kerusakan. Nah, dari ketiga ayat tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tandanya kita telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling terpenting, kita sebagai umat Islam harus mempercayai bahwasanya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu merupakan kitab penyempurna dari seluruh kitab-kitab yang telah Allah berikan, yang telah Allah turunkan ke muka bumi ini. Dan juga dalam Quran surat Yunus ayat 40 dan 41 ini kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertoleransi dalam beragama, yaitu apa yang kita kerjakan itu merupakan amalan yang kita dapatkan untuk diri kita, sedangkan
amalan yang mereka perbuat itu merupakan amalan yang mereka dapatkan untuk diri mereka sendiri. Nah, oleh karena itu kita sesama umat yang beragama, maka kita harus saling menghormati antar sesama umat beragama. Selanjutnya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kehidupan di muka bumi ini. Salah satu contohnya yaitu seperti kisah Habil dan Qabil, yang dimana itu merupakan salah satu kisah pertama pembunuhan di muka bumi ini. Nah, dengan adanya kisah pertama itu, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran surat Al-Maidah ayat 32 ini menjelaskan bahwasanya kita dilarang untuk saling membunuh. Karena jika kita saling membunuh, maka itu kita akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Namun jika sebaiknya kita menjaga kehidupan seorang manusia, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar pula. Nah, oleh karena itu rekan-rekan sekalian, mulailah dari sekarang kita untuk selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan saling bertoleransi antar sesama umat beragama, serta kita harus menjaga kehidupan yang ada di muka bumi ini. Jangan sampai kita berbuat kerusakan, karena Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan perbuatan kerusakan di muka bumi ini. Baiklah, rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang keempat ini saya akan membahas materi yang berkaitan dengan Quran surat Ali Imran ayat 159, 190 dan 191. Nah, pada pembahasan Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191, yaitu di sini membahas tentang keagungan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa langit dan bumi serta silih bergantinya siang dan malam. Nah, yang selanjutnya yaitu pembahasan terkait dengan Quran surat Ali Imran ayat 159, yaitu inti dari pembahasan ayat tersebut yaitu lemah lembut merupakan sikap yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menjauhi dari sikap kasar. Dan juga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling memaafkan, serta kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tawakal dalam hasil bermusyawarah. Nah, dari penjelasan singkat tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi serta bergantinya siang dan malam ini merupakan sebagai pelajaran bagi manusia yang berakal atau ulul albab, yang dimana di sini kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu berzikir atau mengingat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta ini. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat Islam haruslah pandai-pandai bersyukur atas nikmat dan keagungan yang telah Allah perlihatkan kepada kita. Karena dengan begitu kita dapat meningkatkan keimanan kita dan kita juga dapat mengambil pelajaran bahwa hidup di dunia ini tidak ada apa-apanya. Kemudian selanjutnya yaitu dalam hal bermusyawarah, ketika kita bermusyawarah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap lemah lembut dalam menyampaikan pendapat ataupun yang lainnya. Serta kita diperintahkan oleh Allah untuk menghindari sikap kasar, karena sikap kasar ini dapat memberikan hal yang tidak baik lah istilahnya dalam ketika kita bermusyawarah. Nah, serta kita harus bertawakal ketika dalam menanggapi hasil dari bermusyawarah. Baiklah, rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang kelima ini saya akan membahas terkait dengan Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 serta Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Nah, inti dari Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 ini yaitu mengajarkan tentang akidah dan tauhid serta berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian pada Quran surat Al-Hujurat ayat 10 ini
intinya yaitu mengajarkan kita tentang persaudaraan. Nah, dari penjelasan singkat tersebut dapat kita jabarkan. Yang pertama, pada Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 dapat kita ambil intisari dari atau keteladanan dari kisah Luqman Al-Hakim, yang dimana ia mengajarkan 4 pokok penting terhadap anaknya. Yang pertama yaitu akidah. Hal yang pertama yang diajarkan Luqman kepada anaknya yaitu tentang akidah Islam. Akidah Islam adalah hal yang utama yang harus dimiliki oleh seseorang. Kemudian Luqman juga mengajarkan tauhid kepada anaknya, yang dimana tauhid ini memiliki hubungan yang erat dengan akidah. Kemudian Luqman mengajarkan kepada anaknya tentang ibadah. Luqman mengajarkan anaknya tentang ibadah, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyadari bahwa betapa pentingnya mengajarkan anaknya pada masa anak-anak untuk selalu membiasakan kepada anak-anaknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Luqman mengajarkan dakwah kepada anaknya. Luqman mengajarkan dakwah kepada anaknya yaitu agar anaknya bisa berdakwah dan dapat mengajak manusia untuk selalu berbuat kebaikan, selalu mengikuti perintah yang telah Allah berikan, dan menjauhi perbuatan yang mungkar. Dan yang terakhir yaitu Luqman mengajarkan kepada anaknya tentang akhlak. Nah, Luqman mengajarkan kepada anaknya tentang akhlak. Akhlak merupakan suatu budi pekerti atau perangai. Nah, adapun akhlak yang diajarkan kepada anaknya dari Luqman Al-Hakim yaitu yang pertama yaitu sabar, yang kedua yaitu rendah hati, yang ketiga yaitu selalu bersyukur, yang keempat yaitu selalu berbakti kepada kedua orang tua, dan yang terakhir yaitu hidup sederhana. Nah, selanjutnya inti dari Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yaitu tentang persaudaraan, yang dimana kita sebagai sesama muslim, sesama manusia hendaknya selalu saling menjalin tali silaturahmi antar sesama umat manusia, terutama kita sebagai sesama umat Islam. Karena dengan menyambung tali silaturahmi ini kita dapat menjalani kehidupan kita di dunia ini dengan aman, nyaman, dan tentram. Serta jika ada masalah yang terjadi pada sahabat atau saudara kita, kita sebagai saudara harus memberikan support atau bantuan kepada saudara kita. Nah, oleh sebab itu kita sebagai umat Islam mulailah dari sekarang untuk selalu menjalin persaudaraan kita, baik itu sesama umat Islam maupun sesama umat manusia. Baiklah rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pembahasan yang keenam yaitu pembahasan yang terakhir, saya akan membahas terkait materi yang berkaitan dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 83 dan Quran surat Al-Maidah ayat 48. Nah, yang pertama yaitu inti dari penjelasan Quran surat Al-Baqarah ayat 83 ini yaitu menjelaskan tentang perintah dan janji yang telah Allah berikan, perjanjian yang telah Allah berikan kepada Bani Israel. Kemudian pada Quran surat Al-Maidah ayat 48 ini menjelaskan tentang kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Qur'anul Karim kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baiklah, jadi dari penjelasan singkat tersebut dapat kita jabarkan yang pertama yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala
memberikan peringatan atas perjanjian yang diberikan kepada Bani Israel, di mana Allah telah memberikan perjanjian kepada Bani Israel, akan tetapi Bani Israel tidak mematuhi perjanjian yang telah Allah berikan kepada mereka, yaitu seperti berbuat baik kepada kedua orang tua, bertutur kata baik itu di hadapan kedua orang tua maupun di hadapan orang yang lebih tua lainnya ataupun di bawah umur kita. Kemudian yaitu melaksanakan sholat dan membayar zakat. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua dalam perjanjian kepada Bani Israel, akan tetapi Bani Israel melanggar perjanjian dan tidak menuruti perjanjian yang telah Allah tetapkan kepada mereka. Kemudian selanjutnya yaitu di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 ini menjelaskan tentang Al-Qur'anul Karim sebagai kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelengkap dari semua kitab yang telah Allah turunkan kepada di muka bumi ini kepada para nabi dan rasul. Nah, kita sebagai umat Islam harus meyakini dan mempercayai bahwasanya Al-Quran merupakan kitab penyempurna dari seluruh kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada muka bumi ini, dan juga Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diberikan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita juga sebagai umat Islam harus meyakini dan mempercayai terhadap kitab-kitab yang telah Allah turunkan ke muka bumi ini sebelumnya. Mengapa? Karena sebelum turunnya kitab suci Al-Quran ini, umat-umat terdahulu menggunakan kitab-kitab sebelumnya sebagai cara mereka untuk mengetahui dan melaksanakan semua perintah yang telah Allah berikan kepada mereka pada saat itu atau pada zaman itu. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat Islam harus meyakini sepenuh hati bahwasanya Al-Qur'anul Karim merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW dan sekaligus merupakan kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila terdapat kata-kata yang salah, kepada Allah saya mohon ampun. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Unzur maqala wala tanzur maqala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I never had someone to come on. I'm so